Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Leo? Ketemu lagi nih sama Leo. Lur, sorry ya, Lur ya. Saya baru bisa ngereading nih, karena beberapa minggu kemarin lagi banyak banget kesibukanku, dan ini baru sempat ngerjain untuk Leo. Sorry ya, udah pada nungguin. Oke, kita akan kupas untuk Oktober. Santai aja. Pokoknya setiap bulan akan saya buatkan readingan khusus untuk setiap zodiak gitu. Lur, absen dulu yuk. Dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Monggo absen dulu deh. Gimana keadaanmu, Leo? September kemarin seru nggak? Amazing ya, September ya. Leo Oktober. Semoga energinya bagus. Cuman kayak biasa ya, mau baik mau nggak baik, positif negatif, semua akan saya sampaikan. Leo Oktober. Oke. Oke, kan ada lagi yang harus kupas nih. Oke. Kenaik of Wands. Mending ya. Mending nih bulan ini. Oke. Leo. Oke. Ingat, kita udah masuk di Oktober ya. Saya tegaskan untuk semua Leo, polamu di September jangan kamu bawa ke sini. Apapun yang sudah kamu lalui, tapi direnungin ya. Sekarang renung dulu deh. Kemarin September, hal-hal apa yang kamu lakukan atau kamu alami, ya, hal negatif dalam diri. Kesalahan apa, keteledoran apa, kelalaian apa, itu mbok catat. Nanti cari buku, tulis tuh. Oh, September aku lalai ini, salahku ini, kurangku ini, konyolku ini gitu. Tulis saja. Kenapa? Karena ini akan ada pola yang ngulang. Padahal setiap ngereading sering banget tak tegasin banget. Ya, sekali lagi ini sifatnya general loh ya. Apapun yang ku bahas di sini hanya untuk kamu yang merasakan saja. Kalau nggak merasakan berarti ini bukan energimu gitu loh. Oke, memang di sini saya ngerasa Leo sedang berusaha memperbaiki sifatnya sendiri. Kemarin di September banyak sekali kejadian yang menyadarkan orang-orang Leo. Ya, mau itu kejadian positif atau negatif. Nah, makanya yang tadi saya tegaskan, kita ngerenung dulu nih, September jangan kamu bawa ke sini. Tutup buku, sudah ya. Hal-hal buruk, sifat-sifat buruk, pola-pola nggak baik di September jangan dibawa di bulan ini. Itu jadi pelajaran. Nah, hal di Oktober ini ada satu hal yang akan berulang. Dan ya, agak capek sebenarnya nerangin ini. Cuman aku nggak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan, negur. Kalau keliru ya keliru, ngonoe. Satu, Leo, sekali lagi nih, tolong nih, siapapun itu ya, kalau kamu ngerasain aja lo ya, overthinking. Ini masih kumat sampai bulan ini.
Kalau ada ketapel tak ketapel nih. Wis dikandani ngeyel ojo overthinking. Pikiran kok dieloi ya. Hati-hati dengan pikiranmu loh, bro. Siapa nih yang overthinkingan lagi kumat nih? Ingat loh, di kemarin, aduh, bukan cuman September lah, bukan cuman September. Banyak sekali kejadian yang pada akhirnya memukul dirimu sendiri akibat overthinkingmu. Ya, ingat loh, pikiran itu tidak selalu benar. Ya, tapi ya monggo lah. Aku hanya ngingetin aja. Kalau kamu masih bawa pola itu ke bulan ini, lu akan hancur lagi. Masa lu nggak capek hidupmu kayak gitu-gitu terus muter-muter kayak gangsing gitu? Orang udah pada jauh loh. Orang udah pada lari sampai ke ujung. Nah, lu masih di sini-sini doang. Ya, ini direnungin dulu nih soal itu. Oke, kita lanjut. Keuangan Leo di bulan ini sebenarnya bagus. Ya, rezekinya pun juga enak bulan ini. Bulan ini masih sama kayak bulan September. Secara rezeki bagus ya. Ya. Kenapa? Karena aku ngerasa semangat Leo cukup kuat juga dalam dunia kerjaan. Cuman gini ya, untuk masalah keuangan hati-hati dengan orang terdekatmu sendiri nih. Karena aku ngerasa ada yang nggak bisa dipercaya. Itu clue-nya untuk masalah keuangan. Artinya misalkan nih, duitmu itu dikelola pasanganmu atau duitmu dikelola oleh saudaramu tuh. Ya, ini ada sifatnya. Ini jujur ya, kalau dari Leo nih orang-orang terdekat Leo sendiri nih, bisa dari keluarga atau pasangan dia sendiri nih yang jadi ember bocor nih. Bulan ini dua duit terus ke kamu nih. Itu dicatat Leo. Ya, lu harus pahami dulu nih sifatnya. Ya, kalau memang ini saudaramu sendiri yang selalu nanyain tentang duit ke kamu, seakan-akan kamu nih bank yang banyak duit gitu. Di mata dia kamu banyak duit, padahal kamu sendiri kembang kempis. Pahami, kalau sifatnya dia itu buta akan duit, ya lu harus takar di sini. Lu jangan jadi brah-breh meneh ngono loh, ya. Jangan las-los lagi. Gitu. Ini aduh, perlunya logika nih. Di situ sih kelemahan Leo. Energi Leo negatifnya cuman itu. Kalau masalah keuangan ya. Dari orang terdekatmu sendiri. Hati-hati loh ya. Saya khawatirnya kamu jadi dijadikan ATM lagi nih sama mereka. Makanya bulan ini tegas. Aku nggak isuan kok mas. Aku nggak tega. Aduh. Siapa nih yang kayak gitu? Kumat neh. Lah. Jan. Sorry ya Lur ya, hostnya rada aneh ya. Tapi ya ginilah saya orangnya. Wah, kalau udah ketemu lu ya memang aku gregetan aja kadang. Gregetan sama orang-orang ini loh maksudnya ya. Yang muter-muter terus ya. Polanya gitu-gitu aja. Ya ingat loh Lur, menolong, membantu nggak harus pakai duit. Ya, lah sampean iki loh. Kerja udah susah-susah. Ya, perjuanganmu ini loh luar biasa. Lah kok dengan mudahnya nyah lah. Ujung-ujungnya nyesel. Gitu. Ya ini bukan soal pelit atau enggaknya, bukan soal boleh berbagi atau tidaknya, cuman pahami. Ya, kalau memang sifatnya ini nggak baik, lu jangan terusin. Lu harus tegas bulan ini. Nah, ini jadi warning yang sangat keras untuk Leo, semua Leo. Hati-hati masalah uangmu, ya. Kalau sama Leo aku percaya, orang-orang Leo tuh jarang lah namanya boros tuh jarang. Cuman ada beberapa zodiak lain yang memang jadi ember bocor tuh banyak. Cuman kalau Leo aku percaya, kamu bisa manajemen keuangan kamu. Cuman bocornya itu ya karena orang lain atau saudaramu sendiri atau teman dekatmu. Pokoknya itulah polanya dari dulu kayak gitu. Oke. Jadi mulai saat ini, bulan ini, ingat yang sudah-sudah. Ya, kalau lu nggak bisa, kalau kamu nggak
tegas dengan dirimu sendiri, lah ya kamu sendiri yang tenggelam gitu loh Lur ya. Oke, itu sih keuangan ya. Saya tak minum dulu deh, bentar. Wah, sajene kepek iki lho Lur. Dia seger. Nih ngopi sih kono lho ben encer. Lanjut nih ya, Bro ya. Oke. Wis pokoknya perkara rezeki nggak usah khawatir. Yang penting kamu mau gerak di sana ada rezeki. Lah kok malas-malasan ya wis mampus wae. Nggak usah berharap lebih. Wae bulan ini nggak ada waktu males-malesan. Ya. Gitu, lanjut lagi. Kemudian hal negatif yang perlu diperhatikan oleh Leo yaitu tentang tadi sudah saya singgung tentang overthinking. Overthinkingnya ini bisa overdosis loh ya. Ini bahaya banget nih ya. Ego ya, overthinking, ego. Kemudian sifat ketidaksabaran. Nah, 3 hal itu aja. Perhatikan tentang dirimu sendiri. Kamu harus punya kendali akan dirimu sendiri. Leo, ingat, polamu muter-muter nih. Kamu harus berani mengatakan tidak dalam dirimu. Kamu harus berani mengatakan stop dan berhenti. Kamu harus jadi Leo yang baru bulan ini. Oke? Kayaknya aku nggak banyak komen deh sama Leo bulan ini ya. Lanjut, kita akan bahas untuk masalah karir dari Leo. Satu hal. Leo bulan ini tolong jangan mudah percaya dengan siapapun termasuk temanmu sendiri. Contohnya, misalnya ada temen mau minjem namamu untuk ngutang, iku kalau ada yang mau kayak gitu, aduh, mbuh ra ngerti ya gue. Kok bisa sekronis itu gitu loh. Namanya dipakai untuk pinjem duit dan dia mau. Lah. Siapa yang kayak gitu? Wes nggak usah sedih-sedih. Ya wis salahmu dewe. Ya karena mau gimana pun nama itu tanggung jawabnya gede. Yang dicari ya tetap atas nama gitu. Makanya bulan ini hati-hati loh ya. Saya khawatirnya nanti ada temanmu yang ya gitulah, yang mau minjem. Kalau minjem duit nggak masalah sih gitu, cuman kalau minjem namamu dipakai ngutang, walah itu kesalahan yang sangat-sangat fatal banget. Kalau bisa jangan sampai terulang lagi kayak gitu ya Lur ya. Kemudian dalam segi karir di bulan ini sebenarnya cukup bagus karir dari Leo, karena aku ngerasa semangatnya Leo cukup lumayan baik ya bulan ini ya. Dan kamu sepertinya bulan ini cukup sibuk di bulan ini ya. Karena banyak peluang untuk Leo bulan ini. Ya alhamdulillah rezeki ini Leo iki loh ya. Rezekinya Leo tuh ada aja. Cuman habisnya sama orang terdekat sendiri. Mirip sama Gemini tuh. Ya gitu polanya. Leo pinter cari duit, Gemini juga sama pinter cari duit. Tapi banyak dihabiskan oleh orang-orang di sekitarnya. Kayak gitu ya. Lanjut, dalam karir Leo harusnya karirnya ini berjalan baik harusnya. Cuman ya artinya berjalan baik ini, kalaupun ada problem, ada kendala, aku yakin kamu bisa ngelewatin itu dengan baik. Tapi ingat dalam karir ini kamu nggak boleh gerusa-gerusu. Jangan ambisius ya. Jangan terlalu ambisius. Ini penting. Karena memang ada peluang yang menggiurkan di bulan ini. Ada job yang menggiurkan, ya. Tapi kalau nggak hati-hati, kamu sendiri yang tenggelam. Tuh, diperhatikan. Saya mundur dulu sedikit ya. Saya singgung dulu nih masalah keuangan, sorry.
agak lompat-lompat, sorry ya. Bulan ini hati-hati ya Leo. Aku ngerasa dorongan dirimu untuk ngeluarin duit ini sangat-sangat gede banget. Kalau kamu nggak bisa kendalikan dirimu, ya keuanganmu hancur di bulan ini. Ya, bisa tentang orang terdekatmu, bisa tentang dirimu sendiri nih. Contoh, pengen sesuatu itu kayak susah dibendung nih bulan ini nih. Kayak aku pengen beli itu, ya udah lu harus beli gitu. Jadi pada akhirnya banyak barang-barang yang nggak penting yang kebeli, dan akhirnya nyesel sendiri. Nah, itu saya ingetin ya. Kalau bisa jangan kayak gitu lagi. Oke. Aku lanjut lagi untuk masalah karir di sini, Leo. Eh, Please, itu aja sih pesanku ya. Jangan buru-buru, jangan gerusa-gerusu. Amati segala peluang yang hadir atau datang ke kamu. Pahami dulu, diamati dulu di situ. Dan masalah pekerjaan, tolong koreksi kerjaan kamu. Jangan ngerasa, jangan menggampangkan ya, jangan menggampangkan pekerjaan gitu loh. Misalkan nih, kamu sudah selesai ngitung, udah tutup. No, kamu harus koreksi dulu. Siapa tahu ada yang salah. Oke? Ya gitu sih. Hmm. Hmm. Lah, Jan. Kumat neh iki. Ki opo lah yang dipikir ke Leo ki, jan heran aku dong. Rasa guyu-guyu lah bro. Mesam-mesam ae. Anak cabe yo di gigimu tuh. Oke, lanjut ya. Leo. Nggak tahu aku. Energi Leo tuh sangat unik lah, makanya aku nyambung banget kalau ketemu Leo. Ada sempring aku dengar komen, aku baca komentar. Mas zodiakmu Leo juga ya? Ya ora lah, aku bukan Leo kok gitu. Lanjut ya. Leo yang single parents. Oke. Sip. Ada yang mau deket sama kamu, tapi kamu nggak terlalu welcome sama dia. Why? Karena ada di sini cukup banyak orang-orang Leo yang belum bisa move on sepertinya. Lu masih keperangkap dengan perasaanmu dengan seseorang yang belum lama ini putus denganmu. Belum lama ini pergi. Ada perasaan bersalah juga dalam dirimu di sini. Udah deh, Leo. Keputusan yang sudah kamu ambil untuk Leo yang mungkin di September atau Agustus kemarin yang putus atau ditinggalin, ya antara kamu mutusin atau kamu yang ditinggalin pasangan kamu, dah lu nggak usah sesali itu. Logikanya sederhana gini aja. Kalau memang dia itu jodohmu, kalau memang dia itu orang yang ditakdirkan untuk bersamamu, harusnya nggak ada perpisahan kayak gitu. Cuman kalau pada akhirnya kamu dipisahkan dengan seseorang yang sudah lalu itu artinya alam ini menunjukkan bahwa dia tidak akan baik untuk masa depanmu. Walau ya, dalam angan-anganmu kamu merasa bahwa dia itulah orang yang sempurna untuk hidupmu, gitu? Tapi no ya. Mungkin hadirnya seseorang itu dalam hidupmu itu untuk menemani atau untuk menyadarkanmu, gitu. Tentang apa ya nanti direnung sendiri, gitu loh. Ya, ingat yang sudah ya sudah. Dan ya kembali ke dirimu dulu saat ini. Leo, di sini saya ngerasa juga hati-hati dengan tindakan kamu ya, masalah asmara ini. Jangan karena kamu gerem, jangan karena mungkin kamu kesel, ya kamu ingin menunjukkan aku lo bisa cari orang baru, aku lo bisa cari yang lebih baik dari kamu. Hati-hati dengan statement seperti itu. Kenapa? Saya khawatirnya bulan ini kamu mudah sekali hinggap atau terlarut oleh perasaan. Kamu bisa menjalin hubungan dengan orang yang salah lagi di bulan ini, kayak gitu ya.
Itulah tadi kenapa saya katakan di sini ada beberapa situasi ya. Ya satu, saya ngerasa dari Leo memang ada yang cukup banyak yang belum bisa move on. Ya masih keingat dengan yang sudah-sudah ya. Ya sudahlah, namanya juga itu sebuah proses ya. Move on itu nggak semudah kata-kata, nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Tapi kamu harus berjuang melawan logika kamu, melawan perasaan kamu gitu loh. Ya, gitu. Dan untuk bulan ini ya saranku sih jangan tergesa-gesa untuk jatuh cinta, jangan mudah jatuh cinta juga di bulan ini. Kenapa? Saya khawatirnya ada pola lama atau pola yang kayak kemarin lagi gitu loh Lur ya. Gitu. Hmm. Di sini saya ngerasa juga ada energi, ini vice versa sih. Aku ngerasa seseorang ini nunggu gitu, menunggu kabar dari kamu. Orang ini lagi mikirin kamu banget. Tapi orang ini dilema. Satu sisi dia kangen, pengen ketemu, pengen komunikasi lagi, tapi satu sisi otaknya ini orang sakit gitu. Sakit ini dia. Nggak tahu ada keributan apa. Cuman aku ngerasa sakit. Jadi orangnya lagi dilema nih, ada yang sedang dilema di sini. Kayak gitulah. Oke, lanjut lagi ya. Ya, kembali ke diri kamu lagi, Leo. Kamu mau ngerespon atau tidak orang yang akan hadir ini ya monggo silahkan. Cuman ada kemungkinan aku ngerasa kamu hanya sekedar welcome aja sama ini orang yang akan hadir ini ya. Karena memang ada yang deket sama kamu sih, mau deket sama kamu gitu. Yang berusaha mendekat ke kamu tuh aku ngerasa ada banget gitu loh. Cuman ya itu tadi. Kamunya belum bisa jatuh cinta banget deh bulan ini gitu. Ya semoga. Karena ya masih kebayang-bayang masa lalu itu loh. Ya move on yuk, move on. Yang belum move on tolong deh move on ya. Oke, jadi saya kembali lagi di sini. Kalau kamu mau menjalin hubungan atau kamu mau buka hati dengan seseorang di bulan ini, ya monggo silahkan. Akan tetapi di sini ingat yang sudah-sudah lah ya. Ya, pengalaman kamu, kegagalan kamu sudah wow. Aku nggak bisa ngomong lagi. Ya, dibohongi, ditipu, dimanipulatif, atau dikecewakan lah. Pokoknya sudah-sudah. Ingat track record kamu yang sudah-sudah. Nah, itu jadikan suatu pengalaman kamu. Dan harusnya kamu bisa lebih sadar di bulan ini. Dan ya, kalaupun ada yang deket sama kamu, ya tolong kenali dulu nih. Pahami dulu orangnya. Jangan buru-buru menilai baik dulu, ya. Walaupun dia kelihatannya peduli banget sama kamu, bla 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 bla, tuh tolong deh hati-hati banget, serius, hati-hati. Ya mungkin kamu butuh waktu untuk sendiri ya, bagusnya sendiri dulu deh. Bagusnya kamu bulan ini sendiri dulu deh. Kamu nikmati rezeki kamu, kerjaan kamu, ya. Kamu nikmati kesendirian kamu dulu deh bulan ini deh. Gitu. Cuman ya nggak tahu lah, kembali ke kamu lagi ya nantinya. Lanjut lagi di dalam hubungan Leo. Oke. Ada keributan di sini. Ada yang sedang berantem ya kamu ya sama doi ya. Adakah yang lagi berantem? Karena di sini aku ngerasa ini vice versa ya kalau untuk hubungan ya. Bisa Leo, bisa pasangan Leo ya. Saya ngerasa seseorang ini tuh sedang berusaha untuk memperbaiki lah. Ya, ya mungkin selama ini kamu sering disalahkan sama dia. Dia suka menghakimi kamu. Ya memang kamu pernah melakukan salah. Tapi kan bukan berarti bisa terus disalahkan. Karena aku ngerasa kamu lagi pingin memperbaiki itu. Dari beberapa bulan kemarin pun juga kamu tuh lagi berusaha memperbaiki diri gitu loh. Cuman entah kenapa ini pasanganmu ini usil. Ya, usil sekali. Ada aja kelakuan dia ini. Akhirnya kamu gampang mutung bulan ini tuh ya. Gampang ngambek gitu.
Cuman ya apa ya, aku ngerasa sekilas aja sih. Hubungan Leo di bulan ini ya ribut, berantem, kayak biasanya lah gitulah gitu. Polanya kayak biasanya. Cuman ujung-ujung balik lagi nih. Masih ada pola itu, masih ada kembali lagi, balik lagi, balik lagi. Tapi negatifnya di sini adalah Leo, tolong saya tegaskan ya. Kalau kamu di bulan ini dengan pasanganmu lagi renggang, mungkin hubungannya lagi panas atau lagi diem-dieman gitu kan. Lagi miskomunikasi. Hati-hati ya. Bulan ini rawan sekali godaan orang ketiga. Gitu. Rawan hadirnya orang ketiga. Tapi hadirnya orang ketiga ini itu tidak murni karena mencintai kamu. No. Itu hadir hanya untuk memanfaatkanmu lagi. Jadi dalam hubungan Leo di sini, aku ngerasa ya, ada orang ketiga yang akan datang menggoda. Tapi tujuan orang ketiga ini bukan untuk cinta, tapi untuk sesuatu yang ada dalam dirimu. Ya tujuannya memanfaatin lah. Entah itu manfaatin fisik, keuangan kamu, atau waktumu mungkin. Banyak hal. Hati-hati. Oke? Kayak gitu. Ya bayangan mantan di sini. Karena ini ada kaitannya ya. Kalau tadi yang single itu tentang bayangan tentang masa lalu, sama yang punya hubungan pun juga di sini ada yang masih kebayang-bayang dengan masa lalunya atau mantan itu tadi. Ya, ya semoga dia nggak datang lah di bulan ini. Bikin ribet tuh kalau dia datang nih mantanmu nih. Lanjut ya. Kemudian di sini untuk masalah keuangan, ada yang ditutupi keuangannya dari kamu Leo. Ya, gitu. Ayo, kapok weh. Tak bongkar weh. Jadi pasangan kamu ini aku ngerasa dia ada bohong soal duit. Gitu. Oke. Mungkin ada yang sudah kebongkar tentang itu. Ya otomatis dia ngeles lah kalau ditanya ya gitu. Kadang aku ngerasa kamu kayak bingung gitu. Ini kemana lah larinya uang ini gitu loh. Kayak nggak masuk hitungan gitu, kayak nggak masuk akal gitu kan. Ya saranku sih tolong didiskusikan dulu dengan baik. Jangan langsung digas, nanti malah nggak ketemu nih. Ya pakai cara cerdik lah ya gitu. Untuk menggali apakah dia tidak jujur masalah uang. Ya ini biasanya untuk Leo yang sudah berumah tangga sih. Ya sama halnya juga dengan Leo yang pacar-pacaran ya. Yang masih pacar-pacaran nih, tolong deh. Aku khawatirnya UUD ujung-ujungnya duit gitu. Ada kebohongan lah gitu. Ya mungkin dia minjem duitmu. Ini nggak jujur gitu loh, bro. Aduh, nggak ngerti. Aku ngerasa bohongnya kerasa banget loh. Tolong ya nanti kamu renungin aja sih, karena apa ya? Readingan ini kan ini sebagai gambaran saja. Tetap ikuti intuisi, ikuti perasaanmu. Kalau memang kamu ngerasakan kecurigaan dan kok ya nyambung dengan apa yang ku bahas ini, coba nanti ke depannya pelan-pelan telusuri. Oke, saya khawatirnya nanti ada pola bocor tadi loh, yang dimanfaatin dengan orang di sekitar tadi gitu Leo ya. Kayak gitu. Kemudian di sini, bentar ya. Ada, tapi nggak banyak sih, hanya beberapa aja di antara Leo. Ini akan benar-benar tegas mengambil suatu keputusan. Kamu udah bulat banget keputusan kamu di sini. Ya, aku ngerasa
ada di antara Leo yang akan pergi, meninggalkan hubungan atau tentang kesadaran di sini. Ada dua sisi ya, tentang kesadaran. Kesadaran ini aku ngerasa kamu akan sadar ternyata dia bukan milikmu, dia tidak baik untukmu, kayak gitu. Oke. Dah. Oke, ini sih yang bisa kukupas ya. Jadi saranku di sini hati-hati ya dalam komunikasi kamu ya Leo ya, di sini untuk hubungan kamu ya. Untuk hubungan Leo tolong hati-hati dengan komunikasi. Ini sangat rawan sekali konflik dan ini jujur rawan serangan pikiran nih. Aku khawatir kamu bulan ini pikiranmu waduh kayak cendol yang duplek-uplek ngono gitu loh. Ya, rawan ruwet loh pikiranmu nih bulan ini. Tolong banget semua Leo, hati-hati dengan dirimu sendiri ya. Karena kamu kalau udah banyak pikiran tuh blank. Itu loh yang kadang tuh aduh piye ngono loh. Ya, tadi ini harus kamu perhatikan. Ketika kamu sudah mulai ngerasakan waduh pikiranku mulai banyak nih misalkan. Ya kamu stop dulu gitu. Kamu alihkan lah gitu. Ya, perbanyak aktivitas positif. Bisa olahraga. Itu olahraga tuh ngebantu loh ya. Olahraga, kamu bisa meditasi, ibadah yang kuat gitu. Atau mungkin kamu bisa baca buku, kamu bisa pergi jalan-jalan, ikutin aja. Pokoknya sebisa mungkin dalam perjalanan kamu di bulan ini, pinter-pinterlah untuk mengalihkan pikiranmu sendiri. Itu agar kamu nggak terlalu terfokus dengan satu titik pikiran. Ya, ini PR-nya untuk Leo ya. Karena, aduh, jujur nih rawan banget nih. Nanti kalau kamu ruwet lagi, kamu blank bener loh nih. Ya, nanti ngerasa pula bahwa aduh diriku kok bodoh banget, kok aku bodoh banget, kok bisa begini bisa begitu. Nah itu tuh perasaan-perasaan insecure kayak gitu hati-hati loh ya. Itu semua disebabkan oleh ini blank, hati-hati dengan itu ya. Oke. Dah semuanya saya kembalikan ke kamu, baik dan tidak baiknya saya kembalikan ke kamu. Ini sebagai gambaran saja untuk bulan ini. Kita jumpa lagi di pembahasan di readingan berikutnya lagi ya lur ya. Oke, bye-bye semua Leo.